Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita sudah masuk di bab 2, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia part 1. Sebelumnya teman-teman harus tahu, redoks kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Ketika kita berbicara tentang reaksi redoks, maka banyak sekali peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Contohnya adalah buah apel yang kita belah, kemudian kita taruh di udara terbuka, maka apel yang semula segar akan berwarna kecoklatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya enzim yang teroksidasi. Terus selanjutnya, besi atau logam yang terkena udara bebas atau mungkin terkena air hujan, lama-kelamaan akan berkarat. Perkaratan adalah contoh dari reaksi redoks. Terus selanjutnya ada gambar baterai. Baterai ini merupakan salah satu contoh dari elektrokimia. Pertama kali yang akan kita pelajari adalah perbedaan reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi melepas oksigen, mengikat elektron, dan terjadi penurunan biloks. Biloks adalah bilangan oksidasi. Jadi kalau kita mau menghafalkan, cukup dihafalkan salah satu saja. Jadi, untuk yang reaksi oksidasi, ya kebalikan dari reaksi reduksi. Next, kita akan belajar tentang 7 aturan bilangan oksidasi atau biloks. Untuk menentukan bilangan oksidasi, masing-masing atom ada aturannya. Yaitu ada 7 aturan. Yang pertama, biloks H dalam senyawa adalah +1. H dalam senyawa, berarti hanya bersenyawa dengan atom lain. Contohnya, HCl, HNO3, dan lain-lain. Terus yang kedua, biloks O dalam senyawa adalah -2. O-nya juga bersenyawa dengan atom lain. Contohnya H2O. Dan seterusnya. Terus yang ketiga, biloks unsur bebas atau molekul unsur adalah 0. Unsur bebas adalah unsur yang sendirian tanpa bersenyawa dengan atom lain. Contoh, Na sendiri, H sendiri, O sendiri, dan lain-lain. Sedangkan molekul unsur, contohnya adalah O2. O-nya bersenyawa dengan sejenis sesama O, N2, H2, dan seterusnya. Terus selanjutnya, yang keempat, biloks ion adalah sesuai dengan muatannya. Jadi teman-teman harus tahu, ion itu adalah atom yang bermuatan. Contohnya Na+, berarti muatannya adalah +1. Contoh yang kedua, Ca2+, berarti muatannya adalah +2. Sehingga Ca2+, itu biloksnya adalah +2. Oke, selanjutnya untuk aturan yang kelima. Biloks golongan 1A adalah +1, kalau 2A + 2, kalau 6A adalah -2, dan kalau 7A adalah -1. Jadi untuk poin yang kelima ini berlaku ketika senyawa-senyawa golongan 1A sampai golongan 7A ini dalam bentuk senyawa. Contohnya, golongan 1A ada di tabel periodik itu adalah Na. Misalkan Na bersenyawa dengan Cl. Nah, berarti Na-nya itu biloksnya adalah +1. Oke, kita lanjutkan aturan yang keenam. Jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara senyawa dan ion. Kalau senyawa, tanpa memiliki muatan. Contohnya, NaCl. Nah itu, NaCl kan gak ada muatan plus atau minusnya ya. Berarti biloksnya 0. Jumlah biloks keseluruhan maksudnya 0.
Misalkan biloxnya Na ditambah dengan biloxnya Cl, hasilnya 0. Maksudnya seperti itu. Oke, terus yang ketujuh, jumlah bilox unsur-unsur dalam ion poliatom adalah sesuai dengan muatan ion. Ion poliatom itu bentuknya ya seperti senyawa ya, poliatom, atomnya ada lebih dari satu, terus memiliki muatan. Contohnya CrO42-. 2 minnya kan di atas sebelah kanan, itu berarti dia namanya adalah muatan. Seperti lagi PO3 2 min. Nah, 2 minnya juga di atas sebelah kanan, berarti dia itu adalah muatannya. Nanti ketika bilox-biloxnya itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah sesuai dengan muatannya. Nah, biar teman-teman lebih mudah untuk memahami teori-teori 7 aturan bilox tadi, mari kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, ada senyawa HNO3. Kita disuruh menentukan biloxnya N. HNO3. Kita analisis dulu, apakah di sini ada muatannya? Di sebelah kanan atas apakah ada plus atau minus? Tidak ya, berarti HNO3 adalah senyawa. Oke, terus selanjutnya yang disuruh mencari adalah N, berarti yang H sama O itu kita lihat aturan biloxnya. H itu adalah tadi di aturannya pertama, H di dalam senyawa, biloxnya adalah plus 1. Jadi di atasnya kita tulis plus 1. Terus selanjutnya untuk yang O di dalam senyawa, biloxnya adalah minus 2. Karena O-nya ada 3, berarti minus 2 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah minus 6. Nah, terus sekarang kita akan menghitung N. N-nya ini diumpamakan sebagai X. Kita tulis saja biloxnya masing-masing. Yang H kita tulis 1 plus X min 6 sama dengan 0. Mungkin ada pertanyaan, loh kok bisa sih sama dengan 0? Jadi karena HNO3 tadi itu kan udah kita analisis, ternyata dia itu senyawa karena nggak memiliki muatan, ya berarti sama dengannya adalah 0. Sesuai dengan aturan yang ke-6. Terus kita hitung aja lurus seperti matematika, X sama dengan 6 min 1. 6-nya akan pindah ruas ke kanan jadi positif, terus 1-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi X-nya adalah 5. Jadi, bilox N adalah plus 5. Harus ada tanda plus atau minus. Bilox itu harus ada plus atau minus. Oke, selanjutnya, contoh yang kedua yaitu PO4 3 min. Teman-teman harus ingat, ada 3 min itu muatan, berarti ini adalah ion poliatom. Oke, kita lihat satu persatu. Yang ditanyakan adalah bilox P. Jadi yang P-nya kita tulis X. Terus O, di dalam senyawa biloxnya adalah minus 2, sesuai dengan aturan yang kedua. Kita tulis minus 2 dikali 4, karena O-nya ada 4, sehingga hasilnya adalah minus 8. Nah, terus kita hitung ya. Jadi X minus 8 sama dengan minus 3. Loh, kok bisa sih minus 3? Iya, karena di sini muatannya adalah 3 min. Sesuai dengan aturan yang ke-7. Oke, terus kita hitung. Jadi X sama dengan 8-nya pindah ruas jadi positif. Maksudnya minus 8 pindah ruas ke kanan menjadi 8. Dikurangi 3, sehingga X-nya adalah 5. Jadi bilox P adalah plus 5. Challenge. Nah, seperti biasanya ketika ada challenge, maka kalian harus melakukan diskusi bersama dengan kelompok masing-masing. Oke, sebelumnya kita lihat dulu satu persatu. Untuk soal yang nomor 1, H2SO4. Yang ditanyakan adalah biloxnya S. Nah, berarti teman-teman nanti bisa melihat biloxnya H sama O itu di 7 aturan bilox. Terus yang kedua, K2Cr2O7. Yang ditanyakan adalah biloxnya Cr. K, nanti silakan lihat di aturan bilox, termasuk K ini golongan berapa. Kalau nggak tahu K golongan berapa ya teman-teman bisa melihat di tabel periodik. Terus yang O jelas banget, tadi kita udah beberapa kali menemukan biloxnya O ya. Ada di 7 aturan bilox juga. Terus sehingga nanti teman-teman akan menemukan
biloxnya CR2. Sedangkan yang ditanyakan adalah bilox CR saja. Berarti nanti hasilnya harus dibagi 2. Oke, yang ketiga, CrO4 2-. Nah, di sini ada 2-, berarti nanti ketika menghitung itu menggunakan peraturan yang ion poliatom. Yang ditanyakan Cr juga, terus O-nya ada di aturan bilox. Nah, nanti kan terus harus disama dengankan berapa. Kalau misalkan senyawa seperti nomor 1 dan 2, itu sama dengannya 0. Tapi kalau yang nomor 3, sama dengannya adalah sesuai dengan muatannya. Berarti sama dengannya -2. Oke, selamat mengerjakan. Semoga berhasil dan semoga nanti yang dikerjakan dapat nilai bagus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.